Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah itu bisa menginspirasi kita, bisa menggugah, menghibur, menguatkan, ya, bahkan menyentuh, juga memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sampai pada hari ini, terima kasih Tuhan buat berkat, anugerah, pertolongan, kasih yang daripada Tuhan yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Saat ini hamba akan membacakan sebuah kisah kehidupan. Kiranya kisah ini memberkati kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi hamba yang penuh dengan kelemahan kekurangan, biar bisa menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, saya akan membacakan sebuah kisah dengan judul Mengunjungi Orang Jompo. Beberapa kali Tuhan meminta saya untuk melakukan kunjungan terhadap orang-orang tua yang sudah tak berdaya. Tetapi saya tidak mau melakukannya. Saya selalu teringat akan panti jompo yang saya kunjungi beberapa tahun silam. Manakala berjumpa dengan orang-orang yang sudah tua dan pikun, sebagian di antara mereka sangat jorok, tak terawat, dan sering menggunakan kata-kata kotor. Belum lagi bau mereka yang tak sedap. Oh Tuhan, doa saya, Engkau pasti punya cara lain untuk memakai saya. Saya bersedia sekalipun hanya mengajar anak-anak kecil di sekolah minggu untuk meringankan beban hati saya. Tanpa diduga, teman saya Altena menanyakan kesediaan saya untuk menemaninya mengunjungi orang-orang jompo yang tinggal sendirian di rumah. Saat itu saya mengiyakan. Tugas
Pertama kami adalah mengunjungi seorang nenek berusia 89 tahun bernama Dian yang tinggal sendirian di rumahnya. Sikapnya yang sopan jelas menunjukkan budi bahasanya yang halus. Namun sepertinya penglihatan nenek itu kurang baik dan ia pun berkata, "Saya hanya dapat melihat warna bila ada cukup cahaya." Saya merasa bahwa bunga mawar merah yang baru saya potong dari kebun bukanlah hadiah yang tepat untuknya. Tetapi nenek Dian menerimanya dengan penuh ucapan terima kasih. Ia menikmati keharuman bunga-bunga itu selama beberapa saat. Dan sambil meraba-raba, ia menemukan sebuah vas. Lalu mengisinya dengan air dan menaruh bunga-bunga itu di dalamnya. Ia berkata, "Hari-hari saya terasa panjang sejak putra dan menantu saya bekerja. Tetapi saya tidak bosan dengan hidup saya. Saya mendengarkan radio Kristen dan mengikuti berita. Saya memuji Tuhan atas setiap hari yang baru dan bersyukur kepadanya atas kesehatan saya." Telinga nenek Dian menjadi penghubung dengan dunia luar. Saya terkejut saat menyadari bahwa saya benar-benar menikmati waktu kunjungan itu. Tiap-tiap minggu kami belajar lebih banyak tentang kehidupannya yang menakjubkan, tentang kepindahannya ke Arizona waktu masih gadis, sebelum Arizona menjadi negara bagian. Juga tentang kebanggaannya karena dapat menikah dengan seorang pria Kristen dan membesarkan 2 anak lelaki yang sehat. Suatu hari nenek Dian mengenang rumah masa kecilnya di sebuah daerah pertanian di Ohio. Ia mengatakan bahwa saudara sepupunya adalah editor surat kabar mingguan di sana. Saya pernah mendengar tentang kota itu dan berusaha mengingatnya. Pada liburan musim panas, suami saya dan saya berada beberapa kilometer dari kampung halaman nenek Dian. Dan karena dorongan hati yang kuat, kami pergi mencari saudara sepupunya di kantor surat kabar itu. Ia merasa sangat gembira mendengar kabar tentang nenek Dian. Dan ketika kami akan pulang, ia menitipkan kepada kami sebuah surat kabar sebagai kenang-kenangan untuk nenek Dian. Setelah kembali, nenek Dian hampir-hampir tak percaya bahwa saya benar-benar singgah di kota yang masih merupakan kampung halaman baginya. Saya membacakan beberapa bagian dalam surat kabar itu dan tajuk rencana yang ditulis oleh saudara sepupunya. Wajahnya berseri-seri. Sukacitanya membuat hari yang saya lalui terasa ceria dan perjalanan kami menjadi sesuatu yang berharga. Pada hari ulang tahun nenek Dian yang ke-90, keluarganya mengadakan pesta kejutan sebagai penghargaan baginya. Saya merasa terhormat ketika diminta datang. Wajah nenek Dian tampak berseri dan telinganya yang tajam mengenali sebagian besar tamunya lewat suara mereka. Suatu hari kira-kira setahun kemudian, saat saya dan Altena selesai mengadakan kunjungan, nenek Dian mencurahkan isi hatinya. "Saya ingin meminta kalian mendoakan anak-anak saya setelah saya meninggal. Sekarang mereka terlalu sibuk mencari uang, sehingga mengabaikan Tuhan yang dulu mereka kasihi." Air mata menggenang di matanya yang redup tatkala ia mengutip Mazmur 106 ayat 15. "Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka." Altena dan saya mendoakan anak-anaknya saat itu juga, dan kami berjanji akan terus berdoa untuk mereka.
Beberapa bulan kemudian kami mendapat kabar bahwa nenek Dian mengalami stroke. Altena dan saya mengunjunginya di rumah perawatan. Tak tahu apa yang akan terjadi dengannya. Banyak hal yang tidak menyenangkan saat kunjungan saya ke panti jompo dulu masih saya rasakan saat memasuki ruang itu. Namun kali ini saya tidak peduli. Saya sedang mengunjungi seorang sahabat yang mungkin membutuhkan kami. Nenek Dian terbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit, tak mampu berbicara. Saya menggenggam tangannya, namun ia tidak bereaksi saat saya memintanya untuk meremas tangan saya. Saat bersiap untuk pulang, saya mengingatkannya lagi. Kami tidak akan melupakan janji kami untuk mendoakan anak-anak. Saat itulah saya merasakan remasan tangannya pada tangan saya. Nenek Dian mengerti perkataan saya. Ia tersenyum dan berbicara, seakan matanya melihat sesuatu yang tak dapat kami lihat. Mataku telah memandang kemuliaan karena kedatangan Tuhan. Apakah ia melihat sesuatu yang tidak tampak oleh mata kami? Saya bertanya-tanya. Saya yakin perkataannya itu bukanlah kutipan dari lagu yang dinyanyikan oleh Julia Ward Howe, meski mungkin hampir sama. Altena dan saya menyadari bahwa kami akan merindukan saat-saat kunjungan yang selama ini kami lakukan terhadap nenek Dian. Meski sekarang kami juga mengunjungi beberapa orang lainnya. Nenek Dian telah menjadi sahabat karib kami selama 4 tahun terakhir. Tak lama kemudian, namanya muncul dalam berita kematian. Penulisan berita itu terasa dingin dan kaku. Betapa inginnya saya mengubah tulisan itu sehingga berbunyi demikian. Nenek Dian, anak Allah yang baik, telah berjumpa dengan Tuhannya hari Kamis yang lalu. Kini ia dapat melihat warna surga yang indah dan berkumpul dengan orang-orang yang dikasihinya. Di bumi ia telah meninggalkan doa bagi anak cucunya. Saya berdoa, jangan biarkan saya melupakan janji saya. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendorong saya untuk mengunjungi orang-orang jompo. Ya Tuhan, inilah kisah yang diceritakan oleh Ibu Mary Lou Klinger. Saudara, apapun yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, seperti kita mengasihi Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Seperti pengalaman Ibu Mary tadi ya, dia sebenarnya sudah lama Tuhan minta untuk bisa berkunjung ke panti jompo, tetapi hatinya menolak karena dia merasa dia kurang nyaman berkunjung ke panti jompo. Tapi satu kali temannya mengajak dia untuk mengunjungi seorang nenek yang tinggal sendirian, dan dari situ ternyata dia bisa merasakan. Bahkan ketika dia mengunjungi nenek itu, dia juga merasa diberkati dan dia juga bisa menjadi berkat buat nenek itu. Dan puji Tuhan ya, sampai akhirnya nenek itu meninggal ya, Ibu Mary ini juga masih mempunyai ikatan ya, kasih dengan nenek itu. Dan satu hal, dia berjanji untuk mendoakan anak-anak dari nenek Dian ya, karena permintaan nenek Dian. Karena nenek Dian menyadari karena kesibukan anak-anaknya, mereka melupakan Tuhan yang dikasihinya. Betapa luar biasanya nenek ini ya, sampai masa tuanya, sampai usia lanjut, dia mengasihi anak-anaknya. Dia tetap ingat anak-anaknya untuk bisa mengasihi Tuhan. Dan dia tidak putus asa, dia tidak bersedih, dia minta pertolongan kepada rekan-rekannya yang mengunjungi dia.
Puji Tuhan saudara, dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk melayani Dia, mari kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun hanya mengunjungi opa oma di panti jompo, tapi kita bisa memberikan kasih buat mereka, karena kedatangan, kehadiran, kunjungan kita ternyata sangat memberkati mereka di usia tua, di usia lanjut, ya, menjelang akhir hidup mereka. Mereka juga butuh kekuatan, butuh sukacita, butuh perhatian, kasih dari orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih baik dari anak, cucu, ya, bagi keluarganya sendiri. Mari kita mau belajar tetap mengasihi orang tua kita di lanjut usia, oma opa kita, tetap praktikkan perhatian yang tulus kepada mereka, kasih yang tulus kepada mereka, cinta yang tulus kepada mereka, ya. Datang kunjungi mereka, karena itu terlebih menyukakan mereka dan juga menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, selamat melayani Tuhan dimanapun Tuhan membawa kita untuk melayani Dia. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, biar kita terus menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang saling memperhatikan, saling berbagi kasih, ya. Dan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk kisah kehidupan yang sudah kami dengar mengenai pelayanan ke panti jompo. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tergerak untuk juga bisa mengunjungi panti jompo, mengunjungi orang-orang tua, oma-oma, opa-opa, bahkan sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai cucu, ya, sebagai cicit. Kami tetap nyatakan kasih kami kepada oma-opa kami. Kami tetap nyatakan perhatian kami dengan kami datang berkunjung kepada mereka, karena itu akan menyukakan mereka. Terima kasih Bapa, beri kami hati yang tulus untuk mengasihi, hati yang tulus untuk mencintai mereka, orang-orang yang sudah tua, yang sebentar lagi Tuhan panggil alih masa tua mereka. Mereka tetap merasa berharga, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan mereka. Firman-Mu berkata, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, aku memperhatikan kamu, aku menyelamatkan kamu. Terima kasih Bapa, biar jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau melayani orang-orang tua dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya kisah ini memberkati mereka yang mendengar, kami semua yang mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih untuk perhatian saudara semua atas acara kesejukan bagi jiwa ini. Kiranya saudara bisa terus memberikan dukungan dengan like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, serta bisa share kisah-kisah yang pernah saya bacakan untuk memberkati juga orang lain. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di acara selanjutnya di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.